Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama. Semoga Tuhan yang menuntun dan memberkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan selalu melindungi hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran 3 dengan judul tema Agama-agama di Dunia. Pertama-tama, kalian silahkan membaca dari Kitab Nehemia 2 ayat 1-10. Kitab Nehemia 2 ayat 1-10. Ibu Siska akan menceritakan apa isi dari kitab tersebut. Kita sama-sama lihat. Dalam kitab Nehemia 2 ayat 1-10 diceritakan tentang Yerusalem adalah pusat agama Yahudi pada saat Daud menjadi raja. Raja Salomo melanjutkan misi Raja Daud untuk membangun Bait Allah. Karena Raja Daud telah meninggal sebelum membangun Bait Allah, sehingga Raja Salomo lah yang melanjutkan misi tersebut. Bait Allah terletak di Bukit Sion, atau juga disebut dengan pusat Yerusalem. Di Yerusalem terdapat banyak makam nenek moyang orang Yahudi, sehingga Yerusalem ini adalah tempat yang bersejarah bagi orang Yahudi. Bait Allah berdiri selama 400 tahun. Kemudian bangsa Babel merebut Yerusalem dan juga menghancurkan kota termasuk Bait Allah. Dalam kitab Nehemia 2 ayat 1-10 diceritakan juga tentang seorang raja dan juga Nehemia. Rajanya bernama Artahsasta I, seorang raja Persia yang kelima. Dia melihat Nehemia bersedih. Pada saat itu, Nehemia berada di Persia dan bertugas untuk melayani raja. Agama bangsa Persia ataupun kerajaan Persia adalah Zoroaster, sedangkan Nehemia adalah seorang Yahudi. Mereka memiliki agama yang berbeda, tetapi raja berkenan Nehemia bekerja untuk bangsa Persia. Nehemia meminta izin kepada raja untuk pergi dan membangun Yerusalem. Karena Nehemia orang yang tekun, bekerja dengan baik, dan juga disenangi oleh raja, raja mengizinkannya untuk pergi kembali membangun Yerusalem, bahkan mengangkatnya sebagai Bupati Yehuda. Baik sekali ya Raja Artahsasta I ini. Nah, selanjutnya kita melihat bagan. Yang pertama ada tertulis Kerajaan Persia. Awalnya dipimpin oleh Raja Kores dan dilanjutkan oleh Raja Artahsasta I. Kerajaan Persia sangat menghargai agama dan kepercayaan bangsa lain. Kerajaan Persia awalnya dipimpin oleh Raja Kores yang terkenal dengan sikapnya yang peduli, bijaksana, dan sabar. Raja Artahsasta I juga melakukan hal yang sama dalam kepemimpinannya, sehingga mereka disenangi oleh warganya. Selanjutnya, Allah memelihara kehidupan umat beragama. Bagaimana pemeliharaan Allah? Mari sama-sama kita lihat di slide kita yang selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu ada Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Anak-anak bisa lihat tempat beribadahnya masing-masing, kitab suci yang dipakai, dan juga perayaan keagamaannya.
kita semuanya tetap diberikan keselamatan. Kita diberikan kesempatan untuk hidup rukun. Nah, melalui perbedaan itu, Allah memelihara kita untuk hidup saling berbagi dan berdampingan. Keberagaman yang ada adalah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, agar kita mampu melihat perbedaan kita dengan umat beragama yang lainnya, melihat bagaimana cara kita menghormati dan menghargai mereka. Meskipun ada beragam agama di Indonesia, warganya tetap saling menghargai dan menghormati, bahkan saling mengunjungi pada saat perayaan keagamaan. Bagaimana dengan kita? Nah, dengan perbedaan itu, kita pasti juga pernah saling berbagi dong. Misalnya, kita hadir ataupun datang ke rumah saudara kita pada saat Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan sebaliknya, saudara kita yang beragama yang lain datang ke rumah kita pada saat Tahun Baru ataupun mengucapkan selamat ketika kita merayakan Hari Raya Natal. Nah, selanjutnya, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Nah, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang buruk, untuk saling melukai, untuk saling mengejek. Tidak ada. Tapi kita diajarkan untuk melakukan kebaikan. Masing-masing agama mempunyai cara beribadah yang berbeda. Ada yang beribadah dengan melipat tangan, dengan bernyanyi, dengan membawa seserahan, dengan bersujud. Nah, meskipun caranya berbeda-beda, kita tetap berdoa untuk memohon perlindungan dan juga berkat dari Tuhan. Selanjutnya, nah, kita harus saling menghargai keberagaman itu sendiri, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti hidup berdampingan dengan orang lain. Orang lain itu siapa saja, Bu? Nah, saudara-saudari kita yang berasal dari agama yang berbeda, saudara-saudari kita yang berasal dari suku yang berbeda, tetangga kita. Coba kita lihat, tetangga ataupun teman-teman sekolah kita hanya berasal dari satu agama? Tidak. Pastinya tidak kan? Pastinya berasal dari agama yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai supaya tidak bertengkar. Melainkan kita bisa hidup rukun, hidup dengan damai, sehingga membuat Tuhan senang. Gitu. Nah, anak-anak, dari pelajaran kita hari ini, kita sudah memahami kan bagaimana cerita dari Nehemia. Meskipun dia dan juga raja tempat dia bekerja berbeda agama, mereka tetap mampu hidup rukun. Mereka saling menghargai. Rajanya tidak memaksa Nehemia untuk mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Begitu juga di Indonesia. Kita tidak dipaksa hanya untuk mengikuti satu agama saja, melainkan kita diberikan kebebasan untuk memilih beribadah melalui agama yang ada. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap kita bisa saling menghormati dan menghargai keberagaman agama-agama di dunia dan juga di Indonesia. Terima kasih sudah belajar bersama. Tuhan Yesus memberkati.